Diogo Alves. Salah satu manusia yang tubuhnya berhasil diawetkan adalah Diogo Alves yang merupakan seorang pembunuh sadis zaman dahulu. Bagi dunia hukum dan kriminalitas, nama Diogo Alves sangat ditakuti karena terkenal sebagai pembunuh berantai dari Portugal yang sangat berbahaya. Pasalnya, ia telah membunuh sebanyak 70 orang dari tahun 1836 hingga 1840. Oleh karena itu, ia dijuluki sebagai pembunuh berantai dari Portugal yang paling ditakuti dan terkenal pada zamannya. Akhir petualangan misteriusnya dalam membunuh para korbannya terhenti setelah kepolisian berhasil menangkap dan menjatuhkannya hukuman mati. Namun demi ilmu pengetahuan, para ilmuwan dan dokter Escola Medico Chirurgica dari Lisbon memotong kepala sang pembunuh sadis itu untuk diteliti mengenai aktivitas otaknya hingga tega menghabisi puluhan nyawa tidak berdosa. Sampai sekarang, kepalanya masih awet dalam toples berisi cairan pengawet. Perjalanannya dimulai saat Diogo muda diangkat menjadi pelayan di keluarga kaya karena usianya yang masih muda. Suatu ketika Diogo bosan dengan pekerjaannya dan akhirnya berpindah-pindah pekerjaan. Namun setelah berganti pekerjaan, justru muncul kebiasaan buruknya seperti suka berjudi dan minum minuman keras. Di tahun 1836, setelah menjalin hubungan dengan pemilik penginapan, diyakini bahwa itulah awal Diogo mulai suka membunuh orang. Menurut cerita yang berkembang, Diogo memiliki kebiasaan suka mencuri dan memalsukan kunci-kunci apapun dengan mudah. Keahlian yang dimiliki inilah yang membuatnya berhasil membobol akses menuju Reservato de Mai Aguas das Amoreiras. Dan di sanalah di salah satu bagian galeri bawah tanah yang mengarah ke Aquedato das Aguas Livres menjadi lokasi favorit pembunuhannya. Diogo melakukan pembunuhan pertamanya kepada seorang pejalan kaki. Saat itu, setelah merampok, Diogo menutup mata korbannya yang malang, menyeret ke puncak saluran air yang tingginya sekitar 60 meter, dan langsung melemparkannya tanpa belas kasihan. Diogo Alves memilih tempat saluran air sebagai tempat ideal untuk melakukan pembunuhan hingga 70 orang, tanpa diketahui oleh pihak berwajib sama sekali. Setelah semua yang dilakukannya itu, keberuntungannya habis dan hukum pun menyusulnya. Seiring banyaknya kasus kematian yang terjadi di saluran air, orang-orang mulai merasa aneh dengan tempat tersebut, hingga akhirnya tidak pernah dibuka kembali hingga beberapa dekade. Tentu saja penutupan saluran air itu menjadi masalah bagi Diogo, sang pembunuh berantai dari Portugal. Tempat favoritnya ditutup, maka dia mencari solusi lain untuk membentuk kelompok perampok yang merampok dan membunuh keluarga. Hingga akhirnya Diogo tertangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pihak kepolisian setempat. Jeremy Bentham. Manusia selanjutnya yang tubuhnya berhasil diawetkan adalah Jeremy Bentham, yang merupakan salah satu pendukung hak asasi manusia paling awal di Inggris. Selain itu, ia juga yang menyerukan penghapusan perbudakan dan hukuman mati, serta berbicara tentang persamaan hak untuk perempuan. Sebelum kematiannya pada 1832, Jeremy Bentham menulis surat wasiat agar jasadnya jangan dikubur setelah wafat. Dirinya berpesan kepada dokter untuk menguliti tubuhnya dan melestarikan kerangkanya, dan ia ingin supaya kerangkanya terbungkus dalam pakaian hitam serta duduk di kursi favoritnya. Keinginannya tersebut pun dikabulkan, dan kerangkanya kemudian dibalut dengan lilin manekin serta jerami. Selain itu, kerangkanya juga dibalut oleh baju hitam, mengenakan topi, dan memegang tongkat yang sering ia pakai semasa hidup. Meskipun begitu, bukan hanya hal tersebut yang dimintanya ketika ia meninggal. Bentham berpesan agar kepalanya diawetkan dengan mumifikasi ala penduduk Selandia Baru. Sayangnya, terjadi kesalahan metode mumifikasi sehingga wajahnya malah mengerut dan terlihat sangat menakutkan. Alhasil, kepala aslinya disimpan terpisah dengan kerangka, sementara kepala palsu yang terbuat dari lilin diukir sangat mirip dengan wajah Bentham, lalu disatukan dengan kerangkanya. Selain itu, ada satu lagi wasiat konyol yang dikatakan oleh Bentham, yakni ia ingin supaya kerangkanya yang didandani itu diikutsertakan dalam pertemuan Dewan University College London. Ternyata permintaannya ini juga dikabulkan, dan terhitung telah 3 kali dia hadir dalam acara University College London, yakni pada 1926, 1976, dan 2013. Alasan mengapa wasiat Bentham dituruti tidak terlepas dari perannya sebagai salah satu anggota pendiri University College London. Selain itu, ia juga seorang filsuf yang disegani pada abad ke-18 dan seorang reformis sosial yang berpikiran maju. Sedangkan alasan mengapa Bentham tidak mau dikubur karena ia tidak ingin memberikan uang pengurusan makam kepada gereja.
Oleh sebab itu, sebagai orang yang menyerukan pemisahan aturan gereja dan negara, ia lebih rela jasadnya digunakan untuk keperluan sains. Siddhartha Buddha Gautama. Manusia selanjutnya yang tubuhnya berhasil diawetkan adalah gigi Siddhartha Buddha Gautama. Siddhartha Buddha Gautama sendiri merupakan guru spiritual mengajarkan konsep Buddhism di abad ke-6 sebelum Masehi yang berlokasi di India. Dari sekian banyak figur keagamaan, ia adalah satu-satunya yang menjadi objek pemujaan para pengikut setianya. Setelah Buddha Gautama meninggal, ia dikremasi di atas tumpukan kayu bakar cendana dan seluruh tubuhnya jadi abu, namun salah satu gigi taringnya tidak ikut terbakar dan disimpan di tempat paling sakral di India, namun tidak disebutkan letaknya. Saat pecah perang di berbagai wilayah India, gigi itu menjadi objek perebutan. Saat ini, gigi tersebut masih aman disimpan dalam kotak kaca emas di kota Kandy, Sri Lanka. Menurut laporan, ia adalah pendiri Buddhisme dan dihormati oleh umat Buddha sebagai makhluk yang sepenuhnya tercerahkan yang mengajarkan jalan menuju nirwana. Menurut tradisi Buddhis, Sang Buddha lahir di Lumbini di tempat yang sekarang disebut Nepal kepada orang tua bangsawan dari klan Sakya, tetapi meninggalkan keluarganya untuk hidup sebagai pertapa pengembara. Sang Buddha kemudian mengembara melalui dataran Gangga yang lebih rendah, mengajar dan membangun sebuah ordo monastik. Beberapa abad setelah kematian Sang Buddha, ajarannya disusun oleh komunitas Buddhis di Vinaya. Kodenya untuk praktik monastik dan sutta yaitu teks berdasarkan khotbahnya. Generasi-generasi selanjutnya menyusun teks-teks tambahan seperti risalah sistematis yang dikenal sebagai Abhidharma, yaitu biografi Sang Buddha, kumpulan cerita tentang kehidupan masa lalunya yang dikenal sebagai kisah Jataka, dan khotbah tambahan yaitu Sutra Mahayana. Galileo Galilei. Manusia selanjutnya yang tubuhnya berhasil diawetkan adalah jari tengah milik Galileo Galilei. Galileo Galilei sendiri merupakan ahli bintang sekaligus filsuf dan dikenal sebagai bapak ilmu alam. Selain itu, ia juga berhasil menemukan teori bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari. Namun hal ini ditentang oleh pihak gereja. Oleh karena itu, ia akhirnya ditahan oleh pihak gereja hingga ajal menjemputnya. Setelah kematiannya, sang ahli bintang ini dikuburkan di pemakaman sederhana. Generasi selanjutnya mengetahui kecerdasan Galileo dan tubuhnya dipindahkan ke makam yang lebih megah. Selama pemindahan, salah seorang pengagumnya memutuskan untuk mengambil bagian tubuh apapun dari Galileo. Hingga akhirnya sang pengagum memutus jari tengah tangan kanan milik ilmuwan tersebut. Saat ini jari itu dapat ditemui di Museum Sejarah di kota Florence, Italia, dan menjadi simbol Galileo yang berhasil memutar pikiran gereja dan dunia. Salah satu penemuannya yang masih diterapkan dalam percobaan fisika adalah transformasi Galileo yang khusus digunakan pada persoalan kecepatan yang nilainya sangat kecil bila dibandingkan dengan laju cahaya. Sumbangannya dalam keilmuan antara lain adalah penyempurnaan teleskop, berbagai pengamatan astronomi, dan hukum gerak pertama dan kedua atau dinamika. Selain itu, Galileo juga dikenal sebagai seorang pendukung Kopernikus mengenai peredaran bumi mengelilingi matahari dan matahari sebagai sistem tata surya. Einstein. Manusia selanjutnya yang tubuhnya berhasil diawetkan adalah otak milik Albert Einstein yang merupakan fisikawan teoretis kelahiran Jerman. Secara luas, ia diakui sebagai salah satu fisikawan terbesar sepanjang masa. Einstein terkenal atas pengembangan teori relativitas, tetapi ia juga membuat kontribusi penting terhadap pengembangan teori mekanika kuantum. Relativitas dan mekanika kuantum adalah dua pilar fisika modern saat ini. Selain itu, karya-karyanya juga dikenal karena berpengaruh terhadap filsafat ilmu. Persamaan Einstein yang paling dikenal adalah rumus kesetaraan massa energi E sama dengan mc2, yang dijuluki sebagai persamaan paling terkenal di dunia. Einstein sendiri menerima Nobel Fisika pada tahun 1921 atas jasanya terhadap fisika teoretis dan khususnya atas penemuannya tentang hukum efek fotolistrik yang menjadi langkah penting dalam pengembangan teori kuantum. Sang jenius ini memiliki bagian tubuh yang paling dikenal sepanjang abad 20, yakni otaknya. Menurut laporan, otak Einstein diidentikan dengan lambang kepintaran dan kejeniusan. Selain itu, otak Einstein juga jadi objek yang membuat para ahli neuroscience menjadi sangat penasaran. Setelah kematiannya, beberapa bagian otak Einstein telah diberikan kepada sekelompok peneliti untuk penelitian tentang kecerdasan. Sementara bagian lainnya masih disimpan oleh dokter yang melakukan pembedahan pada mayat Einstein.
Laporan menjelaskan jika otak Einstein merupakan satu-satunya bagian tubuh manusia yang telah dibahas dalam banyak buku dan film dokumenter.